Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Afan Rahman dari Prodi PAI semester 2 dengan NIM 231513781. Saya akan mempresentasikan jawaban saya. Untuk pertanyaan pertama, jelaskan filsafat secara etimologi. Filsafat dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah falsafah, dan dalam bahasa Inggris itu dikenal dengan istilah filosofi. Serta dalam bahasa Yunani itu berarti dengan istilah filosofia, yang itu antara dua kata yang terdiri dari kata philo yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Sehingga secara etimologi istilah filsafat berarti cinta dan kebijaksanaan. Dalam arti yang sedalam-dalamnya, seorang filsuf adalah pencinta atau pencari kebijaksanaan. Kata filsafat pertama kali digunakan oleh Pythagoras di tahun 582 sampai 486 sebelum Masehi. Pertanyaan kedua, mengapa manusia harus berfilsafat dan apa manfaatnya? Filsafat itu penting karena dalam filsafat itu banyak manfaatnya, seperti filsafat membantu kita memahami bahwa sesuatu tidak perlu tampak seperti apa adanya. Filsafat membantu kita mengerti tentang diri kita sendiri dan dunia kita. Karena filsafat mengajarkan bagaimana kita bergaulan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Filsafat membuat kita lebih kritis. Filsafat mengajarkan pada kita bahwa apa yang mungkin kita terima begitu saja ternyata salah atau menyesatkan, atau hanya merupakan sebagian dari kebenaran. Itulah manfaat dari filsafat dari saya. Pertanyaan ketiga, bagaimana kita sebagai manusia bisa berpikir filsafat atau filosofis? Berfilsafat itu kan berarti berpikir, tapi kalau berpikir itu belum tentu berfilsafat. Karena berfilsafat berarti berpikir secara yang memiliki manfaat, maka dan tujuannya sudah ada acuan dan tujuan yang pasti dan ada kontrolnya. Dan yang paling utama, hasil berpikir itu bermanfaat bagi orang banyak. Tapi berpikir tidak berarti berfilsafat, karena isi dari berpikir itu belum tentu bermakna atau mempunyai tujuan yang jelas, atau mungkin hanya khayalan saja. Menurut saya, cara berpikir filsafat itu dengan cara berpikirlah secara radikal, berpikirlah secara universal, berpikirlah secara konseptual, berpikirlah secara koheren dan konsisten. Terus berfilsafat secara sistematis. Oke, untuk pertanyaan keempat, mengapa filsafat di belahan dunia barat mengalami kemunduran? Dalam buku Filsafat Abad Pertengahan yang saya baca itu, kemunduran filsafat di barat itu terjadi pada masa abad pertengahan karena pemikiran para filsafat dibatasi oleh dogma atau agama. Sesuai dengan sistem sosial politik yang berlaku pada waktu itu, semua pemikiran dan hasil karya para filosof itu dibatasi dan dibelenggu oleh kebenaran agama. Bahwa semua karya filsuf, seniman, dan ilmuwan boleh dipublikasikan asal sesuai dan tidak bertentangan dengan agama yang diajarkan oleh gereja itu tadi. Selanjutnya, pertanyaan kelima, mengapa filsafat di belahan dunia timur Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat? Dalam jurnal sejarah pertumbuhan dan perkembangan filsafat Islam, para ahli mengakui bahwa bangsa Arab pada abad 8-12 tampil depan karena dua hal. Pertama, karena pengaruh sinar Al-Quran, terus yang memberi semangat terhadap kegiatan keagamaan. Kemudian yang kedua itu karena pergumulannya
dengan bangsa asing, Yunani misalnya, sehingga ilmu pengetahuan atau filsafat dapat diserap oleh mereka, serta terjadinya alkulturasi budaya antara mereka. Itulah mengapa filsafat di dunia Arab itu berkembang pesat. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya dunia barat bisa kembali bangkit dari keterpurukan? Ya, pada abad ke-15 sampai 16 itu muncullah Renaissance dan humanisme yang mengawali masa abad modern yang merupakan masa bangkitnya filsafat di dunia barat. Ya, selanjutnya pertanyaannya itu apa hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari Renaissance dan Aufklärung? Dalam bidang pemikiran, zaman Aufklärung dan Renaissance itu telah menyebabkan perkembangan paham liberalisme dan nasionalisme, mengedepankan dan memaksimalkan kemampuan akal manusia, dan kemudian mendorong munculnya berbagai ideologi baru. Ya, selanjutnya pertanyaannya itu jelaskan secara logis dan sistematis bagaimana sesungguhnya kedudukan filsafat dalam Islam baik dari perspektif yang membolehkan dan perspektif yang tidak membolehkan. Islam dalam filsafat memiliki hubungan yang cukup erat dalam sejarah pemikiran dunia. Meskipun pada awalnya terdapat pertentangan antara ulama Islam dengan filosof, perkembangan filsafat Islam kemudian membawa banyak kontribusi penting bagi kemajuan filsafat secara umum. Pertanyaan ke-9, mengapa manusia penting untuk menjaga akal dan hati? Menjaga akal dan hati itu sangatlah penting karena akal dan hati yang seimbang memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang tepat dalam bertindak. Menjaga kualitas akal dan hati ini memanglah sangatlah penting untuk kita semua. Ya, pertanyaan ke-10, bagaimana cara kita menjaga kesucian dan kemurnian hati dan akal? Menjaga kesucian hati itu dengan cara memelihara ibadah dan spiritual kita kan, terus menjaga pikiran dan hal-hal yang membuat berpikir negatif, terus introspeksi diri lah yang penting, terus mengembangkan disiplin diri itu penting, terus menjauhkan diri dari hal-hal yang membahayakan.